Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya hormati, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Pada hari ini, patutnya kita bersyukur atas kesempatan yang telah diberikan dalam virtual meeting dalam rangka debat calon ketua OSIS unggulan PT Arsa Foundation Sukoharjo 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah sambutan kepala sekolah. Yang ketiga adalah penjelasan tata tertib. Yang keempat adalah debat calon ketua OSIS 2020-2021. Yang kelima, tanya jawab antar paslon. Yang keenam, komentar positif setiap paslon. Dan yang ketujuh adalah orasi. Hadirin sekalian, mari kita buka acara debat calon ketua OSIS 2020-2021 pada siang hari ini dengan mengucap hamdalah basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kepada Bapak Kepala Sekolah, silakan untuk menyampaikan kata-katanya pada kesempatan siang hari ini. Langsung, Ma'am, langsung. Acara berikutnya. Acara berlanjut, teman. Acara berlanjut. Untuk kita lanjutkan kepada debat yang akan ada di tim positif, tim pro, adalah paslon 2, Fitri Aulia Izzatul Islam dan Muhammad Taufik. Saya beri pilihan mosi 1, 2, dan 3. Silahkan pilih salah satu. Saya Vivi dari paslon nomor 2 memilih mosi nomor 2, Mbak Amel. Mosi nomor berapa sih? Mosi nomor 2. Baik, mosi nomor 2. Saya bacakan mosi yang harus Anda tanggapi secara positif dan diberikan sanggahan oleh paslon 1 adalah mosi 2. Learning to live together yang diterapkan di SMA unggulan PT Arsa Foundation Sukoharjo belum sepenuhnya diterapkan. Salah satunya adalah budaya salam hormat yang kurang diterapkan dengan baik. Namun, tidak diperkenankan adanya senioritas yang kental. Sebagai ketua dan wakil ketua OSIS 2020-2021, bagaimanakah solusi Anda untuk menanggapi masalah tersebut? Silakan waktu 3 menit. Saya akan berikan peringatan 1 menit terakhir dan 20 detik terakhir. Waktu dimulai saat Anda berbicara. Silakan paslon 2. Baik, terima kasih atas waktunya dari Mbak Amel. Saya akan menanggapi. Untuk dari salam hormat sendiri, agar itu dapat berjalan dengan baik, tentunya harus ada timbal balik yang baik juga. Jadi, semisal adik kelas memberikan salam hormat, kakak kelas juga harus membalas salam hormat tersebut. Dan juga kalau misalnya adik kelas senyum, maka kakak kelas juga harus senyum. Karena kalau misalnya hanya dari salah satu pihak saja yang mengharapkan, maka tidak akan berjalan dengan baik. Kalau hanya satu pihak saja yang senyum, tapi yang satunya lagi mengabaikan, tentu satu pihak yang awalnya senyum nanti akan merasa kok aku tidak dihargai. Tapi kembali lagi, kalau dari diri masing-masing, kalau misalnya dari adik kelas sendiri ataupun dari kakak kelas sendiri ingin terus menjalin komunikasi yang baik, seperti kalau misalnya salam hormat lalu senyum, mengucapkan salam juga terus tidak ditanggapi, jangan dimasukkan ke hati. Karena ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan. Yang pertama, mungkin kakak kelas itu tidak memperhatikan, juga kakak kelas itu sedang fokus sehingga tidak mendengar kalau misalnya, oh ini ada adik kelas, terus akhirnya salam hormat dan menyampaikan salam. Jadi yang pertama tentu
harus menghilangkan negative thinking. Nggak boleh berpikiran buruk, aduh salammu nggak dijawab, kakaknya nggak senyum nih, pasti gara-gara nggak suka sama aku, benci sama aku, dan lain sebagainya. Itu dari saya. Barangkali Taufik ingin menambahi. Eh, Terima kasih. Saya Muhammad Taufik, izin menambahkan. Adanya salam hormat tentunya tidak menjadikan hal ini menjadikan adanya senioritas, karena pengertian bagi adik kelas dan kakak kelas untuk saling menghargai dan adanya bukan klaster tapi adanya perbedaan yang kemudian menjadikan mereka harus saling menghargai antar sesama. Jadi hal ini tentunya tidak mengarah pada senioritas tapi lebih ke saling menghargai antar sesama. Terima kasih. Baik, terima kasih atas argumen dan penyampaiannya paslon 2. Selanjutnya, yang dapat kita ambil dari argumen paslon 2 adalah seharusnya ada feedback yang positif antar adik kelas dan kakak kelas. Jadi saat adik kelas memberikan salam, kakak kelas juga harusnya menghilangkan ego dan memberikan feedback yang positif pula kepada adik kelas. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada paslon 1 memberikan sanggahan atas pernyataan dari paslon 2 mengenai mosi pada siang hari ini. Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara, dan saya akan memberikan peringatan 1 menit terakhir dan 20 detik terakhir. Silakan Kinanti. Mohon maaf, suaranya tidak terdengar dari saudara Kinan. Tidak terdengar, Nan. Kinanti tidak terdengar suaranya. Saya, Hafan Zamisni, sebagai perwakilan dari paslon 1, saya tidak setuju dengan pendapat Taufik bahwa tidak adanya timbal balik dari salam hormat tadi membuat tidak adanya. Jadi tak jarang kasus dari senioritas ini akan membuat para juniornya, para adik tingkatnya memutuskan untuk keluar. Nah, senioritas di sekolah kita atau tidak di sekolah kita mungkin saja terjadi karena ada perbedaan antara kakak tingkat, adik tingkat 1 dan 2. Senioritas ini merupakan budaya yang buruk. Mungkin di sekolah lain, dari senioritas adalah diwajarkan. Tetapi di sekolah kita, saya pernah dengar pada kelas 10 kemarin, ada seorang guru bilang, mungkin senioritas di sekolah lain diwajarkan, tapi tidak di sekolah kita. Dari tidak adanya timbal balik dari salam hormat tadi, mengakibatkan senioritas. Baik itu terasa atau enggak, baik itu semu ataupun tidak semu. Senioritas akan dirasakan oleh si penyenioritas dengan si korbannya. 1 menit terakhir, Hafanza. Halo? Dalam dunia sekolah, yang namanya senioritas dan junior itu pasti terjadi. Dan dampak dari senioritas ini akan luas. Baik itu nggak betahnya si adik tingkat, mengakibatkan mereka keluar, ataupun mengakibatkan adanya tekanan dalam diri mereka masing-masing. Dan pada dunia nyatanya, real life-nya, senioritas itu di sekolah kita, menurut beberapa pendapat teman-teman saya, senioritas terjadi dalam konsep yang semu.
alias dirasakan oleh sang pelaku dan si korban. Mulai dari caranya berbicara, caranya bersikap, caranya mengomentari, caranya Detik terakhir, berjawab. Hakan Zamisni. Terima kasih dari saya. Terima kasih paslon 1 atas tanggahannya kepada paslon 2 yang menyatakan bahwa senioritas adalah hal yang alami dan tidak bisa dipungkiri bahwa ego dari senior adalah sesuatu yang mutlak terjadi. Dan ini mungkin diterapkan di sekolah lain, namun tidak dapat diterapkan di SMA unggulan CTA Arsa Kondisi. Untuk selanjutnya, saya memberikan kesempatan untuk paslon 1 kembali menanggapi sanggahan dari paslon 1. Silahkan paslon 2, Vivi dan Taufik, waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Saya akan berikan peringatan pada 1 menit terakhir dan 10 detik terakhir. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Mel. Saya akan menanggapi sanggahan dari Hafan Zamisni. Seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya tadi Taufik tidak menekankan bahwa misalnya salam hormat itu akan menekan senioritas, tidak. Tapi kita menekankan bahwa salam hormat itu tidak akan menekan senioritas karena bisa aja ada salah paham sebenarnya. Karena dari kebanyakan kasus yang terjadi di JT Arsa, sebenarnya terjadi gap antara adik kelas dan kakak kelas dari masa sepele, yaitu salam hormat, itu karena adik kelasnya negatif thinking ke kakak kelas, dan kakak kelas juga negatif thinking ke adik kelasnya. Jadi, kalau misalnya kakak kelas tidak menanggapi salam hormat dari adik kelas, bukan berarti kakak kelas itu egois. Enggak. Ada beberapa sebab dan tadi sudah saya sebutkan. Bisa aja kakak kelasnya nggak dengar karena lagi fokus sama yang lain, dan bisa juga kakak kelasnya nggak sadar kalau misalnya ini ada adik kelas nih lewat terus kasih salam. Jadi senioritas di CT Arsa itu sebenarnya nggak ada, cuman karena adanya sama-sama saling negatif thinking satu sama lain, akhirnya seolah-olah senioritas yang tidak ada itu akhirnya dianggap seperti ada, begitu. Izin menambahkan, memang benar alami bagi mungkin di seluruh sekolah bahwasanya adanya senioritas bagi seluruh peserta didik antara kakak kelas dan adik kelas. Tapi pada nyatanya di Arsa Foundation tidak boleh adanya senioritas. Pun misalnya ada, sebenarnya nggak ada seperti yang disampaikan oleh Vivi tadi. Jadi problem ini sebenarnya problem ini bisa diberikan solusi ya. Ini adanya klarifikasi atau mungkin salah satu ada yang terakhir, Taufik. Yang ada. Terima kasih. Terima kasih untuk tanggapannya yang menanggapi bahwa pernyataan paslon 1 tidak sesuai dengan yang terjadi di SMA UNIKM oleh keluarga. Karena yang terjadi adalah adanya gap antara kakak kelas dan adik kelas yang penyebab utamanya adalah negatif thinking yang terjadi antar adik kelas dan kakak kelas. Untuk selanjutnya, silakan untuk paslon 1 memberikan sanggahan lanjutan untuk pernyataan dari paslon 2. Silakan Zaki nanti waktu 2 menit. Ya, dari tanggapan Vivi dan Taufik, dari tanggapan pertama dan yang kedua, Vivi dan Taufik berbicara tentang misunderstanding dari kakak kelas dan adik kelas. Nah, apa yang Anda lakukan atau program apa yang Anda akan laksanakan jika Anda menjadi ketua OSIS atau wakil ketua OSIS, jika terjadi kesalahpahaman atau negatif thinking ini? Kita tidak hanya membahas permasalahan karena negatif thinking maupun kesalahpahaman, kita juga mencari solusinya. Jadi apa solusi ya? Langsung Anda untuk menanggapi permasalahan ini. Kita dilanjut sama Zamis ini.
Apakah Anda tahu, Vivi, apakah kamu cenayang sehingga tahu itu hati orang manusia? 1 menit terakhir paslon 1. Apakah kamu... Halo? Bisa saya melanjutkan, Mbak? Silakan. Apakah Vivi seorang cenayang sehingga tahu isi hati adik kelas dan kakak kelasnya? Ingatlah, isi hati setiap manusia tuh berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang enggak. Ketika hati yang enggak baik itu berjalan ataupun terlaksana, mereka bisa saja menganggap, kok adik kelasnya kayak gitu, apakah saya juga senior, saya berhak untuk bisa lebih tinggi derajatnya daripada mereka itu. Ada kakak kelas yang berpikiran seperti itu. Enggak, di sini saya hanya memastikan bahwa setiap isi hati orang itu berbeda-beda. Sifat orang itu berbeda-beda. Enggak semuanya memang benar-benar negative thinking. Enggak semua kesalahan harus disikapi dengan negative thinking. Bahwa ketika mereka salah, ya dia salah. Dan ketika ada seseorang salah dan kamu menanggapi dengan dia negative thinking, masuk akal nggak kalau hanya membawa rasa dan emosional dan menekan mereka apakah negative thinking. Kemudian dari saya, Terima kasih Hafanza Messi. Waktunya habis. Oke, dapat disimpulkan bahwa sanggahan dari paslon 1 adalah seharusnya paslon 2 memberikan contoh yang konkret untuk penanganan masalah ini, dan dilanjutkan oleh Hafanza Messi yang mengatakan bahwa setiap orang tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita harus lebih mempertimbangkan bagaimana cara pandang satu sama lainnya. Selanjutnya adalah kesimpulan dan penegasan ulang dari paslon 2. Waktunya 1 menit dan saya akan berikan peringatan 30 detik terakhir dan 10 detik terakhir. Silakan Vivi dan Taufik. Baik, jadi saya akan memberikan kesimpulan bahwa salam hormat yang ada di SMA CTA Arsa itu tidak akan menimbulkan senioritas apabila dari kakak kelas maupun adik kelas memiliki tenggang rasa dan menghilangkan pemikiran-pemikiran negatif apabila ada feedback yang tidak baik dari kakak kelas maupun dari adik kelasnya. Cukup dilakukan berulang-ulang karena seseorang pasti juga akan luluh kalau misalnya kita terus senyum dan menyapanya berkali-kali. Seperti itu. Izin menambahkan, mungkin 10 detik terakhir. biasanya ada beberapa orang yang mungkin tidak selamanya mereka dengan adanya mayoritas mereka melakukan hal tersebut. Tentunya orang-orang yang mungkin sebelumnya tidak melakukan hal tersebut nantinya akan terpengaruh dan mereka akan 10 detik terakhir, Taufik. kakak kelas maupun adik kelas terhadap kakak kelas, sehingga semua saling menghargai. Terima kasih Taufik. Baik, kesimpulan dari paslon 2 bahwa harus ada tenggang rasa antar kakak kelas dan adik kelas sehingga tercipta sebuah hubungan sosial yang harmonis antar kakak kelas dan adik kelas. Baik, kita lanjutkan kepada mosi selanjutnya. Masih ada 2 mosi, yaitu mosi 1 dan mosi 4. Silakan untuk paslon 1, Zaki Kinanti dan Hafanza memilih mosi 1 atau mosi 4. Mosi 1 atau mosi 4, Zaki Kinanti? Paslon 1 Baik, akan saya bacakan mosinya. Baik, cek.
Saya bacakan mosinya yang dipilih oleh Zaki nanti. Di tengah pandemi yang belum berakhir, kita dituntut untuk tetap belajar di rumah. Hal ini menyebabkan tidak terkontrolnya waktu belajar malam yang telah diterapkan dan berjalan dengan baik di sekolah. Bagaimana program yang akan Anda lakukan selama pandemi agar siswa tetap menjalankan belajar malam dengan sungguh-sungguh? Untuk paslon 1 Zaki Sunati dan Hapanda, silahkan 3 menit milik Anda. Baik, izin menanggapi dari Komisi Mbak Amel. Jadi kami memiliki program yaitu membuat grup tentang grup belajar. Jadi ada satu orang menjadi tutor dari teman-temannya. Ini kami buat karena banyak teman-teman yang mengeluh tidak ataupun kurang nyaman untuk bertanya kepada guru dan lebih nyaman bertanya kepada teman-temannya. Yang berisi oleh teman-teman yang merasa kesulitan dan pelajaran tertentu dan ditutupi oleh teman lainnya yang dirasa mengajari yang lainnya. Kami juga bekerja sama oleh Bapak Ibu Guru dalam bimbingan konseling dalam pelaksanaan ini. Baik, dari saya, paslon 1, bahwa otak manusia memiliki waktu masing-masing waktu terbaik untuk belajar. Salah satunya sesuai temanya tadi adalah saat malam hari, sebelum tidur. Menanggapi dari program kerja kami, yaitu kelompok belajar. Tidak hanya dilakukan, tapi kita buat dengan lebih banyak inovasi dengan jadi beda antara kita dengan teman-teman yang lain. Jadi akan dibentuk kelompok belajar dengan salah satu tutor seperti yang ada di sekolah. Nah, tutor ini sebagai koordinator atau mereka yang membimbing teman-temannya untuk belajar bareng. Entah itu belajar bareng dan tidak terkesan menggurui. Begitu dari saya, bisa dilanjut moderator. Baik, terima kasih. Masih ada waktu 1 menit tersisa, namun paslon 1 telah mengakhiri argumennya. Baik, para hadirin sekalian, menurut paslon 1, mereka akan memberikan solusi konkret dan solutif berupa penyediaan kelompok belajar dengan salah satu siswa yang akan menjadikan tutor yang paling memahami dalam mata pelajaran tersebut, serta sistem sharing session, bukan sistem saling menggurui. Selanjutnya, saya akan berikan kesempatan untuk paslon 2 untuk memberikan sanggahan atas pernyataan dan argumen dari paslon 1. Sisi dan Taufik, silakan 2 menit menyampaikan sanggahannya. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Mel. Di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, dalam satu grup itu akan ada berapa orang atau ada berapa siswa yang akan mengikuti grup itu? Karena kalau misalnya kapasitasnya cukup banyak, sedangkan tutornya hanya 1, tentu tidak akan mencukupi kesemuanya. Karena tutor ini juga adalah seorang murid dan dia juga punya tugas dan punya kewajiban yang lain, seperti belajar PH atau mengerjakan tugas-tugas dari guru yang lainnya mungkin. Dan kemudian apakah benar-benar akan tersedia tutor-tutor ini? Karena dari yang saya tahu sendiri, beberapa teman banyak yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring karena pemahaman terhadap materi itu tidak selancar seperti saat bertatap muka dengan guru. Seperti itu. Barangkali Taufik ingin menambahi. Sedikit menegaskan dari pertanyaan Vivi bahwasanya terakhir paslon 2 menjadi tutor pun tentunya memiliki kewajiban yang sama, yang mana mereka punya kewajiban untuk belajar dan memahami materi dari guru.
Nah, hal apa yang bisa memastikan bahwasanya tutor tersebut bisa dan mampu untuk membimbing teman-teman yang mungkin belum bisa dalam materi yang disampaikan oleh guru? Terima kasih. Bisa dilanjut oleh moderator. Terima kasih pernyataan dari paslon 2 atas sanggahannya terhadap pernyataan paslon 1 yang menyatakan bahwa berapa orang yang akan tergabung dalam satu grup belajar karena mempertimbangkan bahwa tutor tersebut juga memiliki kewajiban sebagai seorang siswa yang harus menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Dan bagaimanakah Anda memastikan bahwa setiap tutor memiliki waktu yang luang untuk memberikan ilmu dan berbagi ilmu kepada teman-teman yang lainnya? Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Hasan Janisli dan Zaki nanti. Selama 2 menit, silahkan memberikan argumen Anda menanggapi sanggahan dari paslon 2. Baik, menanggapi oleh pendapat Taufik dan Sisi. Jadi, untuk program ini kami programkan kurang lebih satu guru itu sekitar 10 sampai 15 anak. Karena kita juga tahu bahwa sebetulnya kita juga belum ahli dalam mengajarkan semua yang kita tahu kepada teman-teman yang lain. Dan kapasitas ini memudahkan kita untuk mengontak teman-teman lain atau apakah mereka paham atau tidak paham. Dan bagaimana mengatur mereka bisa paham atau tidak. Kita akan membuka aspirasi untuk setiap bulannya atau setiap 2 bulannya. Mereka bisa memasukkan dampak-dampak ataupun kelebihan ataupun kekurangan dari program yang kami lakukan. Lalu akan kami diskusikan dalam forum lagi dan akan memperbaiki dalam program tersebut. Juga memiliki 1 menit terakhir paslon 1. maka pembukaan forum ini bisa diatur oleh koordinat dengan batas waktu sekitar 1 atau 2 jam. Dalam 1 atau 2 jam ini mereka bisa memilih metode apapun yang mereka bisa gunakan maupun yang mereka sukai untuk bersama-sama dalam pembelajaran. Bisa dilanjut oleh Hasan Janisli. Baik, tentang tutor tadi, bahwa tutor memiliki kewajiban yang sama dengan siswa lain. Yang pertama akan dilakukan adalah bukan memilihnya secara paksa, itu nggak masuk akal banget kan. Harus kita koordinasi dengan dia mau nggak untuk mengajari kita semua, dia sanggup nggak membagi waktunya, dia sanggup nggak mengorbankan waktunya. Baik, waktu habis. Terima kasih paslon 1. Oke. Jadi menurut paslon 1, mereka akan membagi grup belajar dalam 10 hingga 14 siswa dalam satu kelompok. Serta pemilihan tutor belajar tidak dilakukan secara pemaksaan, namun akan diberikan dulu pertanyaan dan opsi kepada masing-masing tutor belajar tersebut. Untuk Sisi dan Taufik paslon 2, saya berikan waktu 2 menit lagi untuk memberikan sanggahan lanjutan atas pernyataan dari paslon 1. Silakan, Sisi dan Taufik. Baik, terima kasih. Pertama, saya ingin bertanya, apabila tidak ada pemaksaan, otomatis akan ada option terburuk apabila ternyata tidak ada yang mau jadi tutor. Bagaimana seperti itu? Dan selanjutnya, seperti yang kita tahu, kalau misalnya di CT Arsa dulu udah sempat dilaksanain kegiatan program belajar juga secara nyata, tatap muka. Tutor-tutornya udah dipilih dan mereka menyatakan bersedia. Sudah disediakan mejanya, kursi-kursinya semua sudah disediakan, bahkan ada tulisannya ini tempat untuk belajar di kantin. Tapi pada kenyataannya, nggak semua tutor datang dan nggak semua siswa juga udah tahu disediakan tutor di situ, tapi mereka nggak ada inisiatif untuk bertanya kepada tutor itu. Dan tutornya juga, padahal ini di dunia nyata ya, di dunia nyata aja kita bisa nyamperin ini tutornya, bisa kita anggap aja apa ya, diminta pertanggungjawaban atas pernyataan bahwa dia menyanggupi, itu aja tutornya aja nggak mau datang ke kantin untuk memberikan
berbagi materi pada teman-teman. Jadi bagaimana kalau misalnya yang di daring juga akan seperti itu? Barangkali Taufik ingin menanggapi? 1 menit terakhir paslon 2. Terima kasih, izin menambahkan. Pun misalnya tutor ini pun berjalan, hal apa yang atau cara jitu apa dari paslon 01 untuk memastikan bahwa kedepannya cara ini terus berjalan dan efektif untuk kedepannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dan juga ada beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh paslon 2. Hadirin sekalian, paslon 2 mempertimbangkan dengan pelaksanaan tutor sebaya yang dilakukan sebelumnya secara luring di SMA Unggulan Jaya Asal Kondisi Sukoharjo yang kurang mendapatkan respon dari pihak tutor maupun siswa yang tergabung dalam kelompok tutor belajar tersebut. Selanjutnya, saya berikan waktu kepada Zaki Kinanti dan Hakan Zanismi selama 1 menit untuk memberikan penegasan ulang dan kesimpulan dari argumen terhadap mosi ini. Silakan Zaki Kinanti dan Hakan Zanismi. Kesimpulan ini yang utama yaitu untuk tutor, pasti di sini pasti di semua pelajaran ada yang lebih pintar dari yang lain, dan itu tidak mungkin tidak ada. Jadi mereka akan ditawari dan mereka juga tidak akan rugi oleh tawaran ini karena mereka jadi lebih paham dari materi-materinya, maka mereka kerjakan. Dan bagaimana ke depan? Bagaimana untuk ke depannya? Ya, pemimpin sifat jika dia dihargai mereka dibutuhkan, mereka akan senang untuk membantu. Jadi untuk tutor apakah dia akan mau atau tidak itu tergantung kita enggak. Mereka harus menghargai apa yang dilakukan dia karena itu akan dibalik yang dia. Terima kasih Zaki Kinanti. Baik, hadirin sekalian, dapat kita dapatkan pernyataan dan juga sanggahan dari mosi ini bahwa paslon 1 akan membentuk sebuah program dengan konsep kelompok belajar dengan salah satu siswa sebagai tutor sebaya karena diyakini bahwa siswa lebih leluasa dalam bertanya dan menyampaikan kendalanya terhadap temannya daripada kepada guru. Namun hal ini juga disanggah oleh paslon 2 bahwa hal ini tidak akan selamanya berjalan mulus karena melihat dan mempertimbangkan dari yang terjadi secara realita saat kita masih belajar secara luring bahwa program mentoring belajar dan tutor sebaya tidak membuahkan hasil maksimal dan tidak mendapatkan respon positif dari tutor maupun dari kelompok yang telah dibentuk. Baik, selanjutnya saya akan membacakan mosi terakhir untuk paslon 2 Taufik dan mosi terakhir debat pada siang hari ini adalah seperti yang diketahui, banyaknya sampah dapur, baik dari proses pengolahan maupun sisa makanan siswa. Hal ini menyebabkan area dapur menjadi terlihat kumuh, meskipun dibersihkan setiap piket. Bagaimana solusi Anda, solusi konkret Anda yang akan diberikan untuk mengatasi masalah di dapur tersebut? Silakan untuk paslon 2, Taufik dan Siti, 3 menit untuk Anda. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama, ambil dari sisa dulu. Jadi mereka dalam hal makan setelah selesai mereka harus benar-benar menghabiskan makanannya. Tapi untuk sisa, misal seperti tulang ikan ataupun tulang ayam dan lain-lain, seperti hal yang tidak bisa atau tidak layak untuk dimakan,
mereka boleh sisakan. Tapi untuk nasi mereka harus dan diwajibkan untuk habis, karena yang seperti kita ketahui di sekolah bahwa yang membuat selokan mampet ataupun menjadi menggendang dan tidak enak dipandang dan baunya pun tidak sedap karena banyaknya nasi yang mengendap di selokan di sekitar kantin. Sehingga yang perlu ditekankan adalah siswa yang makan di kantin harus menghabiskan nasi yang ada tanpa terkecuali. Kemudian mengenai sampah yang kemudian sisanya dibuang di tempat sampah di bagian belakang dapur, kita bisa memaksimalkan dengan adanya trash bag yang ada, dengan memaksimalkan trash bag tersebut, sehingga jika sudah benar-benar penuh, kita harus buang terlebih dahulu, karena pada prakteknya di sekolah, trash bag yang di sekolah yang sudah penuh, mereka tetap timbun, sehingga bakaran keluar, dan bahkan berceceran di sekitar tempat sampah. Kemudian menambahkan dari segi yang makasih, silakan ada tambahan. Kalau dari saya Silakan, sendiri untuk Bi, menambahi Taufik, selain dari kesadaran siswa sendiri, juga tentunya alat-alat dari dapur sendiri itu juga harus memadai. Karena percuma kalau misalnya siswa-siswanya itu sadar dan punya menghabiskan makanan, tapi untuk membersihkan area kantin sendiri itu tidak layak. Jadi sesemangat apapun tentu tidak akan maksimal hasil untuk membersihkan kantin itu sendiri. Jadi mungkin nanti akan diupayakan agar alat-alat kebersihan yang ada di kantin itu tetap terjaga bentuknya, tetap sempurna, jadi bisa digunakan secara maksimal. Dan nggak ada yang hilang-hilang, seperti itu. Terima kasih, cukup itu Terima saja. kasih, Sisi. Baik, pernyataan dari paslon 2 bahwa seharusnya ada korelasi yang baik antara kantin dan siswa sendiri. Dari pihak siswa seharusnya memiliki kesadaran untuk menghabiskan makanan kecuali residu yang sudah tidak bisa dimakan. Dan dari pihak kantin harus ada penyediaan alat yang layak sehingga tercipta sebuah hubungan dari siswa dapat menjaga kebersihan dan alat yang digunakan pun memadai. Mari selanjutnya, para hadirin sekalian, kita dengarkan pernyataan tambahan dari paslon 1 Zaki Kinanti dan Abang Zanisi 2 menit, silahkan dimulai saat Anda berbicara. Dari saya, dari paslon 1, saya menanggapi dari Taufik. Oke, dia berbicara bahwa dia akan memastikan semua siswa akan makan makanannya sampai habis. Oke, saya ingin bukti nyata. Mau nggak kamu memastikan bahwa semua siswamu dari angkatan 1, 2, dan 3 memastikan semuanya makan makanannya? Baik itu yang di loyang, yang masih dalam panci, yang ada di kompreng, bisa nggak mereka menghabiskan semuanya? Ada kok yang sakit, lihat aja yang sakit, contoh yang sakit di asrama, apakah ada yang menghabiskannya? Apakah kamu bisa memastikan bahwa yang sakit memakan makanannya full semua dimakan? Nggak bisa. Dan saya pengen bukti nyata gimana caranya kamu benar-benar memanfaatkan atau mengolah sampah dapur dari kantin. Karena sudah dijelaskan, sudah diterapkan pada masa periode sebelumnya akan adanya pengolahan dari limbah dapur. Nah, saya pengen buktinya. 1 menit terakhir, Abang Zanis nih. Sekarang nggak ada bukti yang konkret bahwa bisa mengolah dari sampah dapur tersebut. Bisa dilanjutkan nanti? Jadi menambahkan untuk tanggapan ini yang tentang sekolah. Jadi dapur itu sudah memberikan peralatan-peralatan yang kita butuhkan untuk membersihkan atau merapikan dapur. Tapi itu tergantung siswanya sendiri untuk menjaga atau tidaknya. Banyak yang alat-alat hilang sampai masjid itu karena dipinjam oleh siswanya tersebut. Jadi program nyata apa yang akan Anda lakukan untuk menjaga
menjaga barang tetap di situ dan tidak berpindah-pindah jika siswanya tidak sadar atau tempatnya alat tidak di situ. Terima kasih Zaki Kiranti. Jadi paslon 1 menyampaikan sanggahan bahwa kebijakan untuk menghabiskan semua makanan tidak relevan dengan kondisi siswa, kondisi kesehatan siswa yang paling utama. Kemudian paslon 1 juga meminta sebuah program nyata dan bukti konkret pengolahan sampah. Kepada paslon 2, Taufik dan Vivi, saya persilakan untuk menanggapi sanggahan tersebut selama 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang pertama mengenai makanan yang harus dihabiskan. Dalam hal ini saya mengatakan bahwasanya makanan yang dimakan di kantin dan bagi anak-anak yang makan di kantin, bukan yang di asrama dalam keadaan sakit maupun ada halangan tertentu. Karena konteksnya beda antara di kantin dan di asrama karena mereka akan buang sampah dengan tempat yang berbeda. Kemudian mungkin langkah jitu yang akan saya lakukan yang mana tidak harus mewajibkan, tapi sesuai dengan kemampuan dan itu diusahakan bahwasanya mereka harus habis nasi yang layak untuk dimakan. Nasi yang layak untuk dimakan. Saya tegaskan kembali, nasi yang layak untuk dimakan. Bukan misalnya kering ataupun kotor dan lain-lain sehingga memungkinkan bahwa mereka tidak akan makan. Jadi yang untuk dihabiskan adalah nasi yang layak untuk dimakan. Kemudian menanggapi tentang bagaimana cara konkret untuk menangani sampah yang menumpuk atau permasalahan mengenai sampah di sekolah. 1 menit tersisa. Untuk tersebut kita olah sampah yang memungkinkan untuk bisa didaur ulang kembali. Misalnya mengenai sampah plastik ataupun sampah yang tidak bisa terurai sehingga bisa digunakan untuk misalnya hasta karya ataupun hal lain. Kemudian untuk mungkin sampah organik kita langsung saja buang ke trash bag dan dibuang ke TPA. Terima kasih. Silakan Vivi ada tambahan. Kalau untuk barang-barang sendiri, sekolah sudah menyediakan dan tugas kita adalah menjaganya. Dan untuk itu kan sudah ada Dewan Asrama dan di Dewan Asrama itu udah ada tim dapur. Nah, nanti tim dapur akan memastikan barang-barang itu menyimpan dan memastikan bahwa barang-barang itu tetap kembali ke tempatnya. Jadi untuk piket-piket selanjutnya semua barang tetap tersedia dan baik, terima kasih Mbak. Waktu habis, terima kasih Fitri Aulia dan Taufik. Baik, pernyataan dari sanggahan selanjutnya, tanggapan atas sanggahan dari paslon 1, paslon 2 menyatakan bahwa hal yang ditanyakan paslon 1 keluar dari batasan masalah, bahwa paslon 2 telah membatasi masalah ini untuk siswa yang makan di kantin dan tidak dalam konteks siswa yang sedang sakit maupun sedang tidak dalam kondisi yang prima. Untuk selanjutnya, saya berikan kepada paslon 1 untuk memberikan sanggahan lanjutan selama 2 menit. Silahkan Zaki Kinanti dan Hafan Zanismi. Izin jawab. Ini udah mau enak. Dan kenyataannya ketika misalkan ada Dewan Asrama yang kalian harus menghabiskan makan kamu. Ada real life-nya ketika digasan hal seperti itu pada pencucian komeng masih ada dan ada di itu pasti menyiapkan yang cukup banyak. Nah, ujung-ujungnya nanti dibuang kan. Saya ingin menanyakan, gimana cara kamu mengolah nasi-nasi yang sudah basi, ayam-ayam yang sudah basi, sayur yang sudah basi, itu mau dikenakan sama kamu, sama Anda. Yang pada catatannya adalah mereka sudah nggak layak dimakan dalam jumlah yang banyak. Saya inginnya hal itu. Bisa dilanjutkan lagi nanti. Dari tanggapan ini dan 1 menit tersisa Zaki nanti.
Untuk Taufik tadi memberikan pernyataan jika kita harus menghabiskan seluruh makanan. Jadi itu hukumnya kan wajib. Tapi tadi untuk argumen kedua, Anda mengucapkan jika itu tidak wajib. Jadi bagaimana pelaksanaannya? Dan untuk menghabiskan makanan yang layak, sekolah sudah memberikan nasi yang layak, dan untuk nasi kering pun pihak piket juga tidak memberikan nasi kering. Jadi maksud Anda seperti apa untuk maksud Anda? Makanan seperti apa yang tidak dihabiskan dalam satu komponen tersebut? Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih atas sanggahan lanjutannya Zaki Kinanti dan Hafan Zamisli. Selanjutnya adalah sesi 1 menit terakhir untuk kesimpulan dan penegasan ulang. Silakan Taufik dan Vivi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terakhir, bahwasanya semua wajib menghabiskan makanan yang layak untuk dimakan. Yang mana kita ketahui yang nasi yang layak untuk dimakan. Kemudian mengenai mungkin sampah atau sisa nasi, pauk yang ada dan hal tersebut tidak layak dimakan atau mungkin basi, kita langsung tanyakan ke tempat yang berbeda. Jadi kita besok akan ada tempat yang berbeda untuk ataupun yang benar-benar tidak layak untuk dimakan. Nah, kemudian menanggapi yang Kinan bahwasanya makan apa saja, tentu saja makanan apa saja yang kita tidak bisa makan. Misalnya nasi yang sangat kering kan tentu saja tidak bisa atau tidak layak untuk dimakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesimpulannya dari paslon 1, paslon 2. Hadirin sekalian, telah kita saksikan 4 sesi debat dengan 4 mosi yang telah ditanggapi dan disanggah oleh paslon 1 maupun paslon 2. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa paslon 1 dan paslon 2 keduanya memiliki problem solving yang baik untuk mengatasi masalah-masalah konkret dengan juga aksi konkret yang akan mereka berikan nantinya jika mereka terpilih. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah tanya jawab antar paslon dengan teknis. Paslon 1 akan dalam sesi pertama paslon 1 akan menanyakan pertanyaan kepada paslon 2. Kemudian, paslon 2 akan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu 1 menit. Kemudian paslon 1 bertanya lagi selama 1 menit. Paslon 2 selama 1 menit lagi. Kemudian paslon 1 menanyakan pertanyaan terakhir dan paslon 2 menjawab dengan 1 menit terakhir juga. Ada yang perlu diulang? Muter-muter lagi. Sekali lagi. Saya ulangi sekali lagi. Jadi, waktu yang akan digunakan dalam tanya jawab paslon ini adalah 2-1-1-1-1. Dengan total waktu 6 menit, yaitu dengan setelah paslon 1 memberikan pertanyaan kepada paslon 2 menjawab dengan jawaban pertama selama 2 menit, kemudian paslon 1 kembali menanyakan selama 1 menit, kemudian dijawab lagi selama 1 menit, kemudian paslon 2 menanggapi selama 1 menit, paslon 1 kembali menanyakan pertanyaan terakhir, dan paslon 2 menjawab pertanyaan terakhir tersebut. Sudah jelas? Baik, untuk memulai sesi ini, saya persilakan kepada Zaki Kinanti dan Hafan Zamisli untuk menanyakan pertanyaannya selama 1 menit. Silakan Zaki Kinanti. Baik, untuk paslon 2 yaitu kita sekarang melakukan pembelajaran daring karena adanya corona. Nah, jika Anda menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS untuk periode tahun ini, program apa yang akan Anda aplikasikan dalam program Anda sendiri? Apabila siswa mencontek saat PH, sedangkan Anda sebagai ketua dan wakil ketua memegang seluruh angkatan, yaitu angkatan 1, 2, maupun 3. Kembali ke moderator. Cukup, Zaki Kinanti? Baik.
Baik, saya persilahkan kepada paslon 2, Taufik dan Vivi untuk menjawab pertanyaan Zaki Kinanti selama 2 menit. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas pertanyaannya. Ya sebenarnya agak nggak masuk akal sih ya. Ya kali saya tahu siapa aja yang nyontek gitu kan saya nggak punya mata di mana-mana. Tapi oke, akan coba saya jawab. Jadi sebenarnya itu kembali ke kesadaran diri sendiri. Otomatis harus diberikan seperti apa ya? Sosialisasi atau motivasi kepada teman-teman kalau misalnya hasil terbaik dari kita itu bukan karena nilai kita baik, terus nilai kita baik tapi karena itu mencontek, enggak kok. Nilai kita jelek, ya emang jelek, enggak terdengar bagus karena kita juga sekolah unggulan, tapi itu adalah hasil kerja keras kita sendiri. Kita harus yakin ke teman-teman kalau misalnya hasil yang udah kita upayakan dari kita sendiri itu adalah hasil terbaik dari kita. Ingat, yang penting itu bukan hasil akhir, tapi proses gimana kita dapetin hasil akhir itu tersebut. Barangkali Taufik mau menanggapi lagi. 1 menit terakhir, silakan. Untuk menambahkan dari Vivi, mungkin kita lebih menghargai bagi siswa-siswa yang benar-benar jujur pada prakteknya, yang mana kita lebih mengapresiasi bagi mereka yang mungkin jujur namun nilainya tidak maksimal, tapi mereka jujur, daripada yang mungkin maksimal tapi ada kecurangan di dalamnya. Jadi mereka ada motivasi tersendiri untuk bersikap jujur dan tidak menyontek untuk kedepannya. Terima kasih. Baik, terima kasih pernyataan jawaban oleh Taufik dan Vivi. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Kinanti untuk mengajukan pertanyaan lanjutan selama 1 menit. Silahkan Kinanti. Baik, sebelumnya dalam misi kalian telah menuliskan tentang meneruskan proker kerja yang ada dalam motif yang dahulu. Jadi bagaimana kalian menyeimbangkan proker kerja? Mohon maaf, suara Kinanti tidak terdengar dengan jelas. Kita nak lain. Cukup, Zaki Kinanti? Baik, saya ulangi pertanyaannya lagi karena gangguan jaringan. Dalam misi paslon 2 terdapat yaitu tentang meneruskan proker kerja terdahulu, asisten terdahulu. Jadi detik terakhir. Paslon Anda menyeimbangkan proker kerja Anda yang baru dengan menambahkan proker kerja yang banyak tertunda karena COVID untuk terima kasih, Zaki Kinanti. Waktu habis. Selanjutnya saya berikan kepada Vivi dan Taufik untuk menjawab pertanyaan paslon 1 tersebut dalam waktu 1 menit. Silakan Vivi dan Taufik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk proker-prokernya sendiri, seperti kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sudah ada, seperti Amarta, kemudian Saracita, tentu akan dilanjutkan. Kemudian program dari itu yang untuk EcoBreak itu juga belum terlaksana, maka itu juga akan dilanjutkan. Yang jelas semua, bukan semua sih, program-program kerja dari OSIS terdahulu yang belum terlaksanakan secara maksimal akan kami lanjutkan dan akan kami sempurnakan agar itu terus berjalan. Barangkali Taufik ingin menambahi? Izin menambahkan, mungkin akan ada untuk hal-hal ataupun proker dari periode sebelumnya yang mungkin tidak bagus atau tidak sesuai untuk kedepannya mungkin akan dihilangkan. Kemudian melanjutkan proker-proker yang sebelumnya belum terrealisasi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya.
untuk sesi pertanyaan terakhir, silahkan Zaki Kinanti dan Hafanza menanyakan pertanyaan terakhirnya dalam waktu 1 menit. Silakan Hafanza. Izin bertanya bahwa di bulan September ini akan ada H-Ornas, benar? Nah, saya ingin tanya, perayaan H-Ornas apa Indonesia merayakan H-Ornas dan program-program unggulan apa yang akan kamu wujudkan dalam perayaan H-Ornas bulan ini? Begitu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kepada Taufik dan Vivi, untuk menjawab pertanyaan terakhir dalam waktu 1 menit juga. Silahkan Taufik dan Vivi. Terima kasih, izin menjawab. Kita akan ada mungkinkan untuk kegiatan olahraga atau sesuai dengan tema yaitu di olahraga nasional. Tetapi dengan kita manfaatkan teknologi yang kita bisa melakukan penyuluhan maupun gerakan literasi bersama tentang atau mengenai olahraga di tengah pandemi. Kemudian, kalaupun memungkinkan, kita akan ada kegiatan fisik di rumah masing-masing yang mana nantinya akan diawasi dan dikoordinatori oleh ketua kelas masing-masing yang kemudian nanti dipusatkan kepada kita. Terima kasih. Itu ada tambahan. Cukup Taufik, sudah saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf, moderator, suaranya tidak terdengar. Baik, terima kasih Paslon 2 yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari Paslon 1. Untuk selanjutnya adalah kita akan membalik perannya, bahwa Paslon 1 akan menjadi penjawab dan Paslon 2 akan menjadi penanya dengan rincian waktu. Paslon 1 akan menjawab pertanyaan dari Paslon 2. Pada perjawaban pertama diberikan waktu 2 menit, kemudian Paslon 2 diberikan kesempatan untuk bertanya 1 menit lagi, kemudian Paslon 1 menjawab 1 menit lagi, Paslon 2 bertanya 1 menit, dan yang terakhir adalah Paslon 1 menjawab dengan waktu 1 menit. Untuk Paslon 2, silahkan mengajukan pertanyaannya. Baik, pertanyaan saya yang pertama adalah, seberapa paham kamu tentang sekolah dan apa yang ingin kamu perbaiki dari itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk Zaki Kinanti dan Hafanza, silahkan menjawab dalam waktu 3 menit. Saya persilahkan. Baik, untuk menjawab pertanyaan dari Vivi, saya ingin memperbaiki dari dalam organisasi, yaitu di dalam pengembangan diri anggota-anggotanya, lalu anggota-anggotanya dalam mengembangkan diri di bidangnya masing-masing. Itu pun berlaku untuk seluruh siswa, entah itu siswa dalam organisasi yang saya utamakan dahulu aktif, dan itu entah kelas 10 maupun kelas 11, kami tidak akan membeda-bedakannya, dan kami akan berusaha untuk mengoptimalkan kinerja setiap anggota, dan tidak ada anggota yang merasa seperti terkucilkan ataupun merasa tidak aktif, maupun ada anggota yang terlalu aktif daripada lainnya. Bisa dilanjutkan oleh Hafanza Misri. Izin menambahkan bahwa kami ingin merubah cara berpikir kami untuk mengenalkan sekolah kita ke dunia luar dengan sangat-sangat memanfaatkan media yang disediakan, baik itu YouTube channel, akun Instagram, akun Rohis, dan lain-lain. Jadi pada kenyataannya banyak dari mereka yang belum mengenal kita secara maksimal dengan baik. Jadi tujuan kami adalah dengan
merubah cara berpikir kita untuk memperkenalkan dengan menggunakan aset-aset yang ada ke dunia luar. Begitu dari saya, balik ke moderator. Baik, terima kasih Hafanza dan Kinanti. Selanjutnya saya beri waktu kepada Taufik dan Vivi untuk menanyakan pertanyaan lanjutan selama 1 menit. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Menindaklanjuti pernyataan dari Hafanza yang mana kita akan gunakan aset-aset yang ada mengenai misalnya akun YouTube, akun Instagram sekolah maupun official siswa. Sebenarnya hal tersebut sudah dilakukan dari dahulu-dahulu atau sebelum-sebelumnya, tapi pada prakteknya belum adanya langkah yang maksimal ataupun tujuan dan hasil yang maksimal dari langkah tersebut. Jadi sebenarnya langkah tersebut sudah dilakukan, tapi belum maksimal pada kenyataannya. Jadi pertanyaan saya, langkah ataupun jurus jitu apa yang mungkin nantinya akan Anda berikan kepada masing-masing aspek tersebut, baik YouTube maupun Instagram maupun diri mereka masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Taufik. Untuk selanjutnya, silahkan Hafanza dan Kinanti menanggapi pertanyaan oleh Taufik tersebut. Silakan. Izin menjawab dari pertanyaan Taufik. Pada prakteknya, ketika kita memiliki sebuah event, kita memiliki sebuah acara, baik itu lomba 17-an, lomba hari besar, di sekolah kita, dengan adanya itu, kita harusnya lebih dengan sangat-sangat gerak cepat untuk bisa mempromosikan ini loh kegiatan di sekolah kita, bahwa kita tuh di sekolah kita dari sana kita bisa menarik banyak hati dari di SPI itu sangat sekali banyak event-event menarik yang sangat segera share. Dan dengan cara ini kemudian akan dilakukan sharean, pengajaran dan semua seperti teman-teman ketika ada flash bareng-bareng kita akan sebelum Baik, terima kasih Hafanza Misni. Untuk selanjutnya adalah pertanyaan terakhir dari Paslon 2, Taufik dan Vivi. Silahkan menyampaikan pertanyaan terakhirnya selama 1 menit. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mengenai jabatan, seberapa penting ataupun seberapa besar tujuan Anda mengenai jabatan ini dan hal ataupun langkah apa yang Anda lakukan untuk memaksimalkan dan bertanggung jawab mengenai jabatan jabatan ini, yaitu Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Terima kasih. Silakan jawaban terakhir selama 1 menit Hafanza Misni dan Zaki Kinanti untuk menjawab pertanyaan Taufik tersebut. Silakan. Pertanyaannya, kami sebagai Ketua OSIS dan Ketua OSIS bukan ingin memerintah, tapi kami ingin membawa siswa-siswa untuk arah yang lebih baik, untuk membawa siswa-siswa untuk menuju ke arah yang lebih baik. Dan untuk itu, kami memiliki moto, yaitu kami akan berkata dan kami akan melakukan apa yang kami katakan. Jadi setiap yang kami katakan, kami akan usahakan untuk lakukan dalam pelaksanaannya dan dalam program-program kami. Bisa dilanjutkan Bang Pandamisi. Baik, terima kasih. Hadirin sekalian, tentunya jawaban dari paslon tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk kita semua memilih calon yang paling cocok, yang paling pantas untuk menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2020-2021. Untuk sesi terakhir akan ada orasi berupa kampanye singkat dari masing-masing paslon, namun sebelumnya saya akan membacakan visi dan misi dari masing-masing paslon.
Untuk paslon pertama, Zaki Kinanti Pangestu dan Hafan Samisni memiliki visi meningkatkan ketakwaan siswa SMA Unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo terhadap Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan sikap disiplin, mandiri, kreatif, bertanggung jawab. Silakan paslon pertama Zaki Kinanti dan Hafan Samisni untuk menyampaikan orasi singkat berupa kampanye selama 1 menit. Saya mulai. Terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya ingin mengatakan bahwa pemimpin perempuan itu tidak selalu mengutamakan perasaan ataupun logika. Kami akan menjadi pemimpin perempuan karena kami yakin atas apa yang akan kami lakukan dan kami katakan. Dalam penelitian juga pernah dilakukan penelitian bahwa dalam pemimpin wanita itu lebih unggul daripada pria. Jadi ini membuka peluang kami yang perempuan untuk lebih memajukan OSIS ataupun sekolah untuk menjadi lebih baik. Dan bisa dilanjutkan oleh Hafan Samisni. Terima kasih Zaki Kinanti dan Hafan Samisni. Waktu habis. Selanjutnya, saya berikan kesempatan untuk orasi berupa kampanye singkat dari Muhammad Taufik dan Fitri Aulia Izzatul Islam. Silakan, 1 menit milik Anda. Kegelapan itu nggak akan pernah terlihat tanpa adanya cahaya. Dan itu sama seperti saya dan Taufik. Harapan saya dan Taufik, tujuan saya dan Taufik tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari teman-teman semua. Saya di sini bersama Taufik mencalonkan diri menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS bukan tanpa persiapan. Kami punya tujuan dan program-program yang sudah kami persiapkan. Dan itu semua nggak akan terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari teman-teman semua. Karena satu suara dari teman-teman akan sangat berarti bagi kami. Sebagai penutup, saya akan membacakan sebuah pantun. Anak ayam turun 9, mati 7 tinggal 2. Buat nanti tanggal 9, jangan lupa pilih nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk paslon 1 dan paslon 2, tentunya hal ini menjadi sebuah pertimbangan untuk kita semua dalam memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi ketua OSIS selanjutnya di periode 2020-2021. Untuk mengakhiri sesi ini, silahkan kepada Bapak Usdianto, saya berikan waktu untuk menanggapi sesi debat maupun sesi tanya-jawab dari masing-masing paslon. Silahkan Bapak Usdianto. Baik, karena Bapak Usdianto sedang ada rapat dan kepentingan, mungkin yang terakhir saya ingin sesi ini dengan komentar positif masing-masing paslon. Bisa dimulai dengan paslon 1, silahkan berikan komentar positifnya kepada paslon 2. Baik dari saya, menurut saya paslon 2 adalah lawan yang cukup memberatkan, cukup berat. Mereka punya visi misi yang bagus, cara berpikir yang baik, dan cara menyemangati dan mengampanyekan apa yang mereka ingin programkan. Saya mengapresiasi sekali semangat juang kalian untuk merebutkan kursi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Dari saya, bahwa kalian adalah lawan yang berat. Jadi, semoga nilai-nilai yang baik yang kalian tebarkan bisa kita ambil bareng-bareng. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Baik dari kandidat 1 kandidat 2, mereka
dari periode sebelumnya telah memegang dalam bidang satu yaitu keagamaan. Jadi untuk selanjutnya jika dalam kepemimpinan mereka bisa lebih berlandaskan dalam agama karena sekolah kita juga boarding school dan dalam konteks seperti pesantren. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Zaki Kinanti. Untuk selanjutnya silahkan paslon 2 memberikan komentar positifnya terhadap paslon 1. Silahkan Taufik dan Vivi. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Menurut saya Avanza Kinan dan Avanza merupakan lawan yang berat. Mereka adalah orang-orang baik dan tentunya mempunyai kemampuan dan kapasitas yang cukup memadai untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS di SMA unggulan CT Arsa Foundation Sukoharjo. Kemudian mereka juga memiliki visi dan misi yang utuh dan menyeluruh. Kemudian nantinya semoga bisa diterapkan di sekolah dan membawa dampak baik ke depannya kepada teman-teman semua, baik siswa maupun sekolah. Kemudian siapapun yang menang, siapapun yang kalah, kita bakal satu tim untuk kedepannya dan kita bakal maju bareng. Terima kasih. Dari Vivi silakan. Kalau dari saya sendiri, jelas Kinan dan HM bakal lebih sangat siap karena sebelumnya juga Kinan dan HM adalah BPH OSIS kelas 10 dari periode sebelumnya dan otomatis sudah tahu sedikit lebih banyak untuk kepengurusan OSIS ini sendiri. Dan juga Kinan dan HM itu disiplin, supel, dan mudah bergaul, jadi enak untuk diajak bicara dan humble. Jadi mari kita bersaing secara sehat. Terima kasih. Terima kasih atas komentar positif antar paslon. Kita semua tentu menyadari bahwa masing-masing paslon memiliki nilai positifnya tersendiri, dan itu tergantung kita memilih siapa yang paling tepat di antara mereka. Dan yang kita harapkan adalah hasil yang paling sportif tanpa adanya perpanjangan atau masalah dalam penentuan hasilnya nanti. Untuk yang terakhir, sebelum menutup acara, diharapkan untuk semua peserta meeting kali ini untuk mengaktifkan kameranya. Baik, semua peserta, permintaan dari Bapak Randi bahwa kita akan menyuarakan yel-yel kita bersama di acara kali ini. Mungkin boleh untuk Kak Oki memimpin yel-yel kali ini. Silahkan Kak Oki. Silakan sebelumnya semua di-unmute dulu ya. Dengar suara saya? Siap, dengar Kak Oki. Oke, mari kita gelorakan room Zoom ini dengan semangat yel-yel kita semua. Check sound. Ulangi. Audionya. Yo. Check sound. Check sound. Check sound. Oke, 1, 2, 3. Wahai kawanku, Arsa Foundation, mari kita nyanyi sama-sama. Gembira, ceria bersama. Hilang keluh kesah yang ada. Atau berarti panas terik matahari berjuta kali
harta berarti bagiku itu langkah pasti. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang Nusantara. Satu kali beri semangat. Ulangi. Satu kali beri semangat. Arsa. Dua kali beri semangat. CT Arsa. Tiga kali beri semangat. CT Arsa. Untuk semua. Beri applause buat kita semua. Terima kasih untuk Oki dan peserta meeting hari ini. Selanjutnya adalah titik tutup. Terima kasih atas kontribusi dari audiens dan juga respon positif dari seluruh siswa atas terselenggaranya debat calon ketua OSIS tahun 2020-2021 ini. Selanjutnya mari kita berharap pemilihan kali ini akan melahirkan ketua OSIS yang terbaik dan juga akan memberikan regulasi yang baik juga dan lebih baik dari tahun sebelumnya untuk SMA Unggulan JT Arsa Foundation Sukoharjo. Mari kita tutup acara pada siang menuju sore ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Tutup kok bismillah. Maaf, dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, terima kasih atas responnya. Saya Amelia Fitri, pamit undur diri. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan dan tindakan-tindakan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.